Persib Bandung melakukan serangan, terlihat jelas Semen Padang lebih banyak bermain menunggu dengan skema tanpa bola 4-2-3-1 fleksibel. Opsi yang dilakukan oleh pasukan Boyan Hodak selanjutnya gemar melakukan permainan switch split ataupun diagonal pass. Tujuannya jelas, bagaimana merenggangkan pertahanan yang dibangun oleh Semen Padang. Ya, Persib Bandung harus menerima hasil imbang satu sama saat menghadapi Semen Padang dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Terlebih dahulu Persib ciptakan gol di menit 6 lewat Ciro Alves, lalu disamakan oleh Semen Padang di menit 52 lewat Gala Fagamo, asis dari Michi Buci. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kalau kita bicara profiling dua pelatih yang bertempur di atas lapangan, Boyan Hodak bersama Persib, Eduardo Almeida bersama Semen Padang, ini tipikal pelatih oportunis, pragmatis. Kita lihat dulu susunan formasi kedua tim. Di atas kertas, Persib Bandung bersama Boyan Hodak gunakan pola 1-4-2-3-1. Lalu Semen Padang bersama coach Eduardo Almeida pun menggunakan pola 1-4-2-3-1. Nah, sebelumnya Persib bersama Boyan Hodak gemar menggunakan pola 3 back, khusus sebelum saat menghadapi Semen Padang. Pada saat Persib melawan Semen Padang diubah kembali menggunakan 4 pemain di belakang. Menurut pemikiran aku itu realistis. Mengapa? Karena Semen Padang lebih banyak bermain menunggu, parkir bus, parkir tank, apapun lah istilahnya itu. Oleh karenanya sangat amat penting membanyakkan pemain di sektor penyerangan, di sektor attacking. Jika membanyakkan pemain di sektor belakang, sungguh akan sangat amat mubazir. Nah, jadi pemilihan formasi dengan cara yang dimainkan oleh Semen Padang ini sangat baik pandangan dari coach Boyan Hodak. Kita lihat dulu menggunakan grafis di atas lapangan. Nah, ini skema 4 pemain belakang yang dimainkan oleh Persib Bandung. Fullback kiri ada Edo, 2 center back ada Franka, Quivers, dan fullback kanan ada Kakang. Sedangkan double pivot Dedi, Kusnandar, dan Klok. Semakin menekan Persib Bandung, Klok ini pun akan bergerak ke depan. Dedi ditinggalkan sebagai holding. Yang menariknya, Semen Padang lihat, mereka menunggu di daerah permainan mereka sendiri, memancing Persib Bandung untuk masuk ke daerah pertahanan dari Semen Padang. Ketika tanpa bola, Semen Padang gunakan shape 4-2-3-1. Tetapi perubahan itu pun akan muncul ketika Persib Bandung semakin brutal serangannya dengan sayap kanan Semen Padang dengan sayap kiri dari Semen Padang kerap track back, mundur ke belakang, membantu mengantisipasi permainan sayap, permainan pinggir yang dimiliki oleh Persib Bandung. Nah, ini momen semakin ditekan oleh Persib Bandung Semen Padang. Semen Padang oportunis, menunggu, tidak ada melakukan penekanan yang sangat amat agresif. Dan lihat bagaimana serangan coba dilakukan oleh Persib Bandung dari sektor samping, teman-teman, tepatnya di koridornya Melson. Gala, sayap kanan yang dimiliki oleh Semen Padang, siap-siap akan melakukan track back. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, bagaimana keterlibatan pemain sayap kanan, sayap kiri untuk melakukan perbantuan terhadap pertahanan Semen Padang, karena itulah salah satu kekuatan yang harus diantisipasi oleh lawan saat menghadapi tactical dari Boyan Hodak. Nah, dikala Semen Padang bermain lebih banyak menunggu, maka salah satu opsi untuk bisa merenggangkan pertahanan Semen Padang yaitu bermain switch play ataupun diagonal pass. Aku teringat dari beberapa seminar ataupun forum dunia kepelatihan ataupun license, teman-teman, ada sebuah statement ataupun kalimat yang mengatakan diagonal to break, compacted defense block. Sekali lagi, diagonal to break, compacted defense block. Artinya apa? Dengan kita bermain diagonal ataupun switch, teman-teman, itu salah satu cara untuk memecah pertahanan yang padat yang dilakukan oleh lawan. Dalam hal Persib melawan Semen Padang, jelas, clear. Semen Padang bersama Eduardo Almeida menciptakan pertahanan yang sangat amat padat. Ketika mereka bertahan, bahkan di dalam kotak penalti, sekitaran kotak penalti, teman-teman, ada 9 pemain dan seterusnya. Jadi kembali ke topiknya, diagonal.
opsi yang dilakukan oleh Coach Boyan Hodak ataupun permainan switch play. Nah, itu diaplikasikan. Ini salah satu case-nya. Dikala Melsson ataupun Persib melakukan serangan, sudah sulit untuk dari sisinya Melsson ataupun pinggir sebelah kiri. Tentu di tengah pun kan padat, compact defense dimainkan oleh Semen Padang. Apa yang dilakukan oleh pemain Persib, khususnya Melsson, melakukan permainan switch play ke sektor Beckham Putra Nugraha. Tujuannya jelas, ketika bola tersebut diberikan ke Beckham Nugraha, maka akan ke-trigger lah itu pemain Semen Padang untuk merenggang, untuk ke posisinya Beckham Putra. Ketika tertarik ke posisi Beckham, jelas terbuka kalau rongga pertahanan dari Semen Padang. Sayangnya, link up ataupun koneksi kepadatan dari nilai attacking yang dimiliki oleh Persib Bandung tidak begitu prima. Jadi ketika Persib sudah berhasil bermain diagonal ataupun switch play, kekurangan orang di daerah attacking ataupun jarak antara pemain yang melakukan attacking tidak rapat, sehingga apa? Kematangan nilai penyerangan yang dimiliki oleh Persib Bandung tidak jos, tidak prima teman-teman. Dan ini momen lain yang dilakukan oleh Persib Bandung, melakukan yang namanya switch play ataupun permainan diagonal dari Deddy Koesnandar ke posisinya Melsson. Nah, Semen Padang dalam banget, low block pertahanan mereka buat. Tetapi dalam konteks ini Deddy Koesnandar akurasi passingnya tidak prima. Nah, secara taktikal itulah dia opsi-opsi yang dilakukan oleh Persib Bandung, dan bukan hanya 2 kali tetapi sebenarnya berkali-kali. Ini contoh lain penyerangan dilakukan oleh Persib Bandung. Permainan diagonal pas dari posisinya Nick Weavers langsung menuju posisinya Melsson. Nah, dari sekilas Persib Bandung ketika menyerang seperti gunakan pola 4-2-4. Ada 4 pemain yang di sektor depan yang dimiliki oleh Persib Bandung menghadapi pertahanan yang sangat amat kuat coba diciptakan oleh pemain-pemain dari Semen Padang, teman-teman. Nah, ketika opsi permainan switch play yang dilakukan oleh Persib Bandung berjalan di atas lapangan, nilai minus lah muncul. Aku belak-belakan aja. Melsson beberapa kali mendapatkan kesempatan melakukan akselerasi di sektor sayap kiri. Dari nilai tusukan tidak oke. Dari nilai akselerasi tidak oke. Yang secara esensi ketika sudah diberikan ke Melsson bola tersebut lewat permainan switch play ataupun diagonal, otomatis kan lawan atau Semen Padang secara struktural mereka ketarik ke posisi Melsson. Muncullah rongga-rongga ruang. Nah, Melsson tidak melakukan yang namanya tusukan, duel 1 lawan 1, lebih menunggu rekan-rekannya untuk menekat ke posisinya kemudian memberikan passing aman. Dan ketika itu dilakukan, efeknya struktur pertahanan dari Semen Padang tadi retreat lagi, bagus lagi. Nah, ketika retreat lagi, bagus lagi, maka akan semakin sulit ditembus oleh pemain-pemain Persib Bandung. Dan itu kerasa banget. Dan inisiasi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, jujur, terlalu minor dimiliki oleh Persib Bandung. Gol yang dimiliki oleh Persib Bandung itu kan berawal dari Maklok melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Kemudian ada kesempatan di akhir-akhir pertandingan yang dimiliki oleh Persib Bandung, itu pun dari luar kotak penalti. Nah, jadi kesempatan Persib untuk melakukan tendangan dari luar kotak penalti sangat amat minor. Dan permainan diagonal sudah, kemudian tendangan dari luar kotak penalti minor, kemudian pemain sayap minor juga untuk melakukan akselerasi. Nah, ketika itu sudah menjadi titik PR bagi Persib Bandung tidak berjalan di atas lapangan, teman-teman, maka akan sangat sulit untuk bisa memecah pertahanan parkir bus lawan. Karena teorinya teman-teman, Pep Guardiola sering kan menghadapi lawan-lawan parkir bus. Nah, hal-hal tersebut sering dia sampaikan, bagaimana pemain sayap itu penekanannya duel 1 lawan 1 yang harus kuat. Kemudian bagaimana pemain tengah itu harus berani untuk melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Bagaimana menciptakan permainan switch play. Bagaimana menciptakan permainan diagonal pass. Kemudian kita aplikasikan third man run di atas lapangan. Itu akan bisa membongkar pertahanan dari pertahanan parkir bus yang biasa dilakukan oleh lawan. Nah, dalam elemen-elemen yang biasa disampaikan oleh Pep Guardiola, kemudian kita komparasikan dengan Persib Bandung, jadinya sangat amat tidak begitu kuat penekanan-penekanan dari atribut yang
disampaikan oleh Pep Guardiola. Nah, kenapa aku menyampaikan tentang Pep Guardiola? Karena kan banyak pelatih-pelatih merujuk bagaimana teori yang diaplikasikan oleh Pep Guardiola. Ini pun sebagai hal yang penting bagi pelatih-pelatih oportunis ya, pragmatis teman-teman. Kadang ketika pelatih oportunis diberi kesempatan untuk menguasai bola di atas lapangan, mendominasi, bingung tuh untuk bagaimana menciptakan peluang yang matang. Berbanding terbalik ketika mereka bermain transisi ataupun counter attack. Lebih berbahaya counter attack ketimbang mendominasi. Nah, dalam elemen Persib melawan Semen Padang, tidak adanya inisiasi counter attack yang cepat ataupun counter attack yang biasa kita lihat teman-teman, kematangan nilai serang Persib kan jauh menurun. Meskipun aku bukan katakan dengan serangan ball position dilakukan oleh Persib Bandung nggak berbahaya, tetapi value yang biasanya dimainkan oleh Boyan Hodak selaku pelatih oportunis bersama Persib Bandung berhasil memang diantisipasi oleh Semen Padang. Semen Padang pun secara organisasi di babak pertama itu kurang banget teman-teman. Ini salah satu case bagaimana jarak antara pemain depan, pemain tengah, pemain belakang yang dimiliki oleh Semen Padang ya, dalam konteks counter press terlalu jauh, terlalu lebar, sehingga Persib Bandung pun terlalu nyaman untuk mengalirkan bola. Nah, di babak kedua kepercayaan diri semakin meningkat bagi Semen Padang dikala memang Persib Bandung di babak pertama tidak mampu kill the game, nggak mampu mendropkan mental pemain Semen Padang. Nah, di babak kedua pelan-pelan Semen Padang bangkit. Dan satu elemen yang sangat amat menarik tentu pergantian yang dilakukan oleh Coach Boyan Hodak terhadap Edo Febriansah. Edo keluar, masuk Matteo Kocijan. Nah, berdasarkan hasil preskon selesai pertandingan Persib melawan Semen Padang, kenapa Coach Boyan Hodak mengganti Edo Febriansah? Karena Edo cedera. Nah, Matteo ditempatkan di posisinya Edo karena Matteo menurut Coach Boyan Hodak multi posisi, jadi itu sudah biasa dimainkan oleh Matteo Kocican. Namun ketika hal tersebut terjadi, menurun langsung permainan Persib Bandung. Itu pun berkorelasi teman-teman dengan statement yang disampaikan oleh Pep Guardiola dengan teori-teorinya. Apa? Tadi sudah kita bahas. Ketika lawan bermain parkir bus, bermain terlalu dalam, maka yang dibutuhkan salah satunya akselerasi dari sektor samping, baik itu kiri ataupun kanan. Samping kiri dari Persib Bandung lemah itu, hanya mengandalkan Ciro Alves. Jadi permainan kualitatif pun untuk membongkar pertahanan dari Semen Padang nggak bisa berjalan di atas lapangan. Nah, jadi pertanyaan besar sebenarnya muncul teman-teman. Kenapa yang dimasukkan itu Matteo Kocijan yang secara profiling dan yang dibutuhkan kala melawan Semen Padang mungkin profilingnya bisa diperdebatkan. Kan yang dibutuhkan oleh Persib Bandung bagaimana banyak itu pemain di lini depan teman-teman pada fase penyerangan. Masih banyak opsi-opsi lain pemain yang bisa diturunkan. Tetapi dalam konteks itu aku nggak mau memperdebatkan keputusan dari Boyan Hodak. Aku menghormati saja. Tetapi ini menjadi bahan pertanyaan. Ada beberapa pertandingan sudah dilakoni oleh Coach Boyan Hodak. Pergantian yang dilakukan oleh Coach Boyan Hodak malah membuat unbalance dari Persib Bandung. Ini ya dalam periode 1 bulan ini kurang lebih teman-teman udah ada 2 pergantian yang unbalance langsung Persib Bandung. Pertama Victor Igbonevo di Liga Champions Asia 2, kemudian saat ini ya melawan Semen Padang dimasukkan Matteo Kocijan, langsung kan unbalance Persib Bandung. Dan 1 gol yang diciptakan oleh Semen Padang pun dari sektornya Edo Febriansah ataupun Matteo Kocican teman-teman. Dan ada beberapa kesempatan yang dicecar oleh Semen Padang pun lewat posisi Matteo Kocican. Dan ya sayang, 1000 sayang di saat harusnya hitung-hitungan di atas kertas ini bisa menjadi kemenangan untuk Persib Bandung, tetapi tidak bisa dieksekusi dengan prima teman-teman. Dan ya Persib Bandung pun menjadi PR lagi-lagi dan lagi teman-teman bersama Boyan Hodak di saat mereka diberi mendominasi penguasaan bola, tetapi mereka sedikit kebingungan, sedikit mengalami yang namanya kegusaran teman-teman dalam tanda petik ya terhadap permainan bagaimana nih membongkar pertahanan lawan. Mengingatkan aku jadi Coach Sintayong bersama timnas Indonesia pun ketika diberi banyak menguasai bola teman-teman kadang terjebak itu. Kan contoh timnas Indonesia melawan Cina. Indonesia banyak menguasai bola seperti kebingungan itu untuk membongkar pertahanan lawan dan akhirnya apa? Cina dengan beberapa kesempatan saja bisa mengalahkan timnas Indonesia dan menciptakan sebuah gol. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.